dengan hubungan manusia dengan lingkungannya pada pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungannya. Nah, yang ini ada 3 pola hubungan. Yang pertama, individu tersebut menerima lingkungannya. Yang kedua, individu tersebut menolak lingkungannya. Yang ketiga, individu tersebut bersikap netral. Nah, individu yang menerima lingkungannya artinya dia menerima lingkungannya itu karena dia merasa cocok dengan lingkungan tersebut. Artinya tidak ada masalah dalam lingkungan tersebut. Nah, artinya ya sesuai dengan apa yang diharapkan dari lingkungan tersebut. Yang kedua tentang menolak, apabila individu tidak sesuai dengan keadaan tersebut, dalam keadaan demikian individu dapat melakukan perubahan pada lingkungan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu bersangkutan. Artinya dia menolak dengan sistem yang ada di situ, dengan cara yang ada di situ. Dia bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah, yang ketiga ini individu yang bersikap netral. Individu yang bersikap netral ini, bila pun dia memiliki ketidakcocokan dengan lingkungan tersebut, dia tidak akan mengambil langkah-langkah untuk mengubah lingkungannya. Dalam keadaan demikian, lingkungan individu bersikap pasif terhadap lingkungan. Artinya dia ya udah, kalau ya gitu ya udah, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang menerima dan menolak tadi. Kalau dia menerima berarti dia sudah cocok, berarti dia tidak melakukan perubahan. Ketika dia menolak, yang kedua, individu yang menolak itu ketika dia menolak, artinya dia akan bisa melakukan perubahan. Yang ketiga, ketika individu bersikap netral berarti dia ya kata ininya ya bodoh amat lah, seperti itu ya. Untuk individu yang bersikap netral ini. Nah, kemudian kualitas lingkungan. Kita lihat kualitas lingkungan itu bisa kita bilang gini. Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Artinya apa? Kualitas lingkungan itu keadaan lingkungannya bisa memberikan kita daya dukung optimal nggak untuk kelangsungan hidup manusia di daerah itu. Nah, jika bisa berarti kualitasnya bagus berarti ya. Jika enggak berarti kualitasnya tidak bagus. Nah, ciri-ciri kualitas yang bagus itu apa? Cirinya itu dia bisa buat betah dan buat senang orang-orang di tempat tinggalnya sendiri. Nah, ketika kita betah dan senang di tempat sendiri berarti kualitas lingkungannya itu sudah oke. Nah, kemudian fungsi dari kualitas lingkungan yang baik apa? Itu mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Ya, berarti masyarakatnya nggak cepat emosi ya ketika segala kualitas lingkungannya sudah oke. Dan boleh buka buku halaman 142 yaitu tentang D, dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Bentuk sifat interaksi manusia berbeda-beda dengan lingkungannya. Hal ini terlihat dalam peranan manusia dalam menjaga lingkungannya. Ada yang bersikap positif, ada yang bersikap negatif, ada juga yang netral tadi. Nah, sebagai dampak negatif akan terjadi terhadap lingkungan diantaranya. Contohnya nih, kerugiannya adalah pemanasan global, kenakalan remaja, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Berarti kalau tadi ada positifnya, ini adalah dampak buruknya. Dampak buruknya apa? Pemanasan global, kenakalan remaja, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Poin 1 tentang lingkungan alam. Nah, lingkungan alam yang masih asri adalah lingkungan yang belum tercemar. Artinya masih bersih, belum kotor ya. Lingkungan yang kita tempati dapat berubah menjadi buruk dan dirasakan tidak lagi nyaman untuk ditempati apabila lingkungan di sekitar kita juga sudah tercemar. Kalau kita banyak sampah enak nggak? Kalau bau enak nggak? Kalau kotor enak nggak? Kan nggak seperti itu. Nah, jadi lingkungan alam yang asri-asri itu lingkungan yang belum tercemar. Kita harus membuat lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang asri, bukan lingkungan yang tercemar. Nah, tadi apa katanya efek buruknya di sini tadi apa katanya? Pemanasan global. Kita baca tentang pemanasan global. Apa sih itu Miss pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim. Nah, selain menyebabkan perubahan iklim, pemanasan global juga menyebabkan banyak kerusakan. Nah, bisa lihat nih seperti ini. Artinya pemanasan global ini tidak baik. Dia bisa meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi. Nanti iklimnya bisa juga berubah gara-gara si pemanasan global.
Nah, sebagian besar pemanasan global itu karena kegiatan manusia. Sering juga disebut dengan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca, Hiban? Efek rumah kaca yaitu memanasnya permukaan bumi akibat dari suatu proses yang kompleks yang berhubungan dengan sinar matahari, gas, dan partikel-partikel yang ada di atmosfer. Nah, sudah lihat gambarnya? Apa katanya? Pemanasan global atau efek rumah kaca adalah memanasnya permukaan bumi akibat gas rumah kaca. Nah, ini gambarannya. Nah, kegiatan manusia yang menimbulkan pemanasan global antara lain akibat dari pembakaran minyak bumi, batu bara, gas alam, dan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, asap mobil, pabrik, dan pembangkit tenaga listrik. Apa sih pengaruh dari pemanasan global itu? Nah, yang pertama, naiknya permukaan air laut. Dengan adanya pemanasan global, bongkahan es yang terdapat di kutub utara sana dan kutub selatan sana jadi cepat mencair. Nah, ketika sudah mencair, akhirnya permukaan air laut di seluruh dunia jadi naik dia. Nah, naiknya permukaan air laut dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan permukiman penduduk yang berada di pinggir pantai. Buruk kan dampaknya? Buruk kan dampaknya? Iya, jadi jangan sampai lah seperti itu. Jangan sampai ada nanti pemanasan global yang menenggelamkan daerah-daerah kecil di pinggir pantai. Yang kedua, apalagi dampak dari pemanasan global, yaitu gangguan cuaca. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan yang berlebihan bisa bikin banjir pasti ya. Nanti hujan terus-terusan hujan bisa jadi banjir, dan musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Kering sekali, tahu kan musim kemarau? Susah dapat air, kita susah mandi, susah cuci, seperti itu. Nah, selain itu angin ribut dan badai tropis pun bisa muncul dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, ini mencairnya nih tadi. Nah, makanya jaga-jagalah bumi supaya tidak terkena efek-efek tersebut. Kemudian punahnya habitat. Pasti punah ya kalau sudah berbeda cuaca tadi, sudah tidak menentu. Nah, beberapa habitat di kutub selatan dan kutub utara terancam punah akibat mencairnya es di kutub. Nah, beberapa tanaman bunga tidak dapat tumbuh karena musim kemarau berkepanjangan di daerah tertentu. Bahkan kalau kemaraunya cukup hebat, hewan-hewan juga bisa mati. Bukan hanya tumbuhan udah kekurangan air, hewan juga tidak bersalin, bahkan manusia pun bisa mati jika tidak ada air. Kemudian perubahan pada musim panen. Hal ini disebabkan karena musim kemarau berkepanjangan, sehingga daerah pertanian kekurangan air dan mengalami kekeringan. Jadi semuanya berefek jika terjadi pemanasan global. Nah, kita sebagai manusia nih diberikan kecerdasan oleh Allah untuk bisa mengakali setiap hal yang terjadi di muka bumi. Kata Allah, makanya jangan lupa belajar. Nah, dari orang-orang yang belajar itu kita tahu nih cara mengurangi efek pemanasan global. Ini dikasih tahu sama kita supaya kita tahu, nanti kita bisa ajarin juga sama orang lain. Yang pertama, cara mengurangi efek pemanasan global yang pertama, penggunaan minyak bumi secara efisien, mengganti kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Misalnya kendaraan menggunakan tenaga matahari, listrik, atau menggunakan bahan bakar biogas. Nah, sekarang sudah mulai ya ada mobil-mobil yang bertenaga matahari, minyak-minyak yang juga ramah lingkungan. Nah, kalian juga bisa menjadi penemu-penemu hal-hal yang disebut ini supaya kita juga bisa melindungi bumi dari efek pemanasan global. Jadilah orang-orang yang jenius yang mampu menciptakan sesuatu, tidak hanya menerima sesuatu. Jadi kita tidak hanya harus belajar, tapi kita bisa melakukan penemuan-penemuan supaya kita bisa membantu dunia ini untuk terlindung dari efek pemanasan global. Kemudian, tanamlah pohon di pekarangan rumah. Jika kamu mempunyai pekarangan yang luas atau kecil tapi ada tanahnya, ada lahannya, ajaklah keluargamu untuk menanam berbagai tanaman. Mari kita budayakan kegiatan menanam pohon mulai dari sekarang ya. Ini. Iya, rumah Miss juga ada nih tanam pohon. Padahal lahannya tidak besar, tapi
Ini tanam pohon, ini juga salah satu ikhtiar kita untuk membantu bumi untuk mengurangi efek pemanasan global. Ya, seperti itu. Nah, banyaklah tanam-tanam pohon. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam secara hemat. Nah, hemat ini pun diajarkan dalam agama Islam ya. Hematlah dalam menggunakan sesuatu, tidak usah berlebihan. Menggunakan peralatan yang hemat listrik, mematikan lampu pada siang hari, menghemat penggunaan kertas, memilih kendaraan hemat BBM. Semua yang hemat itu disukai sama Allah ya. Nah, sudah cukup paham Hiban? Iya. Kalau tidak nanti boleh ditanyakan ya. Nah, cukup sekian dulu untuk hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan di halaman 146 tentang lingkungan sosial budaya ekonomi. Sudah hampir habis ya, semangat belajarnya. Nah, kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.